Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat yang baru. Jadi ada tulisan new di sini. Ingat ya, ini new berarti kita masih menggunakan persamaan kuadrat yang lama. Persamaan kuadrat yang lama itu kita ambil intisarinya, kemudian kita obrak-abrik sehingga mendapatkan X1 dan X2. Apa itu X1 dan X2? Akar-akarnya ya. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Ini kita gunakan bisa saja langsung atau bisa saja kita ingat lagi rumus operasinya. Operasi untuk X1 dan X2 kita tekankan untuk penjumlahan dan perkalian saja. Untuk penjumlahan itu berarti X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Untuk A-nya koefisien X kuadrat dan B-nya koefisien dari X. Kemudian kalau dikali X1 dikali X2 itu akan menghasilkan C per A. Oke, ini yang perlu kalian ingat dari materi yang sebelumnya, yaitu operasi-operasi. Nah, untuk persamaan kuadrat yang baru, itu ada memiliki dua kasus, dua kondisi. Bisa kalian buka dulu file yang sudah Bapak kasih, berupa modul, yaitu persamaan dan pertaksamaan, di halaman 11 kalau kalian hitung covernya, tapi kalau kalian tidak hitung covernya itu berarti masih halaman 10, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat baru itu ada dua kasus. Kasus yang pertama, yang akan kalian temui apabila persamaan kuadrat yang baru ini itu sudah diketahui X1 dan X2-nya. Jadi di sini kita membedakan ya X1 dan X2 di sini bolehlah samakan dengan di buku X1 dan X2 untuk yang baru sudah diketahui. Yang baru sudah diketahui. Kalau sudah diketahui, itu kita tinggal substitusi saja sesuai dengan yang ditulis di situ. Kita substitusi ke persamaan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Oke, kalian pasti familiar ya dengan persamaan ini. Betul sekali, ini adalah persamaan yang kalian gunakan untuk faktorisasi. Jadi ini faktorisasi sebenarnya. Cara pengerjaannya nanti kita bahas untuk soal nomor 3 dan nomor 9. Terus kasus yang kedua, itu kalau kalian menemui X1 dan X2-nya nggak langsung diketahui, tetapi yang diketahui adalah alfa dan beta. Alfa dan beta dari yang baru. Katakanlah ini ya, X1 dan X2-nya. Ini kita berpandangan X1 dan X2 itu adalah akar dari persamaan kuadrat yang baru. Yang baru belum diketahui. Belum diketahui. Nah, kalau kondisi belum diketahui itu nanti kita akan gunakan min B per A sama C per A untuk penjumlahan dan perkalian. Oke. Itu nanti disubstitusinya ke persamaan yang ini X kuadrat dikurang, jadi ini dijumlahkan X1 tambah X2 dikali ditambah ditambah hasil perkaliannya. Ini ada X di sini. Ditambah hasil perkaliannya, kita hapus dulu. Ini ada X ditambah hasil dari perkaliannya itu merupakan apa ya, kalau di persamaan kuadrat itu kan ini ada A, B, dan C. C-nya itu hasil dari perkalian. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Kita langsung ke pembahasannya untuk yang nomor 3, halaman 10. Itu kasus yang pertama ya, kasus yang pertama, nomor 3 halaman 10, kalian baca dulu. X1 dan X2-nya sudah diketahui, yaitu ini Bapak pilih karena saling silang ya. Mereka ada negatif, positif, kemudian ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, kita mulai. X1-nya diketahui sama dengan negatif 7 dan X2-nya sama dengan 3. Nah, kita langsung substitusi ke persamaan yang bentuknya faktorisasi itu. X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Tetapi di sini yang kalian perlu hati-hati adalah ketika mensubstitusi bilangan negatif. Karena ketemu di tanda dikurang itu akan menjadi positif. Maka X dikurang X1 jadi X ditambah 7 ya. Karena X1-nya negatif 7 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, berikutnya kita langsung menggunakan perkalian pelangi X dikali dengan X dan X-nya juga lagi dikali dengan negatif 3. Oke, itu dulu ya. Kalau X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif 3, negatif 3X. Lanjut untuk yang 7. 7 kita kali dengan X dulu, yaitu 7X. Kemudian 7 kita kali dengan negatif 3 menjadi negatif 21. Jadi ini positif 7X dikurang 21
sama dengan 0. Itu merupakan langkah yang berikutnya. Kemudian berikutnya lagi kita tinggal mengoperasikan yang bisa kita operasikan, yaitu yang sama ininya, variabelnya. Kalau x kuadrat sendirian, dia nggak ada yang menemani, tidak seperti Bapak ya. Bapak ada yang menemani, kasihan buat yang jomblo. Jangan baper ya, ini cuma pelajaran yang have fun aja kok. Ditambah 4x ya, karena negatif 3 ditambah 7, jadi tambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Oke, untuk lebih simpelnya, Bapak akan kasih sesuatu yang membuat kalian mungkin jadi lebih menarik, yaitu adalah kita tinggal jumlahkan dari sini aja nih. Kalau mau di sini, kita tinggal jumlahkan aja 7 dengan min 3. Kita dapat x kuadratnya, kita tulis dulu, x kuadrat, kemudian yang di sini itu merupakan penjumlahan kedua akarnya, 7 dikurang 3, kemudian yang di ekornya merupakan perkalian kedua akarnya, yaitu 7 dikali negatif 3. Maka hasilnya ya sama saja, x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 9. Kalau terlalu cepat ya kalian tinggal rewind video ini di backward ya. Backward atau di pause saja dulu untuk memberi kalian jeda waktu berpikir. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya, oke, yang ini pecahan sekarang, tapi jangan khawatir nanti hasilnya elok, cantik, bukan pecahan. X1 sama dengan 5/2, kemudian X2-nya sama dengan negatif berapa itu? Negatif 3/7. Oke, untuk informasi aja, X1 dan X2 di sini digunakan untuk persamaan kuadrat yang baru. Tapi nanti di soal-soal yang lebih tinggi lagi itu bisa aja kita menggunakan alfa dan beta dan lain-lain. Jadi kalian jangan terpacu untuk X1 dan X2 aja. Masih banyak yang lain. Jadi ini tetap X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan berikut akan menjadi X dikurang 5/2, betul ya? Dikali X, nah ini dikurang jadi ditambah 3/7 sama dengan 0. Nah, supaya seimbang, tidak ada pecahan, maka persamaan ini kan enaknya sama dengan 0 ya. 0 kalau dikali berapapun tidak akan berubah nilainya. Bahkan dikali negatif pun nggak akan berubah. Nah, di sini kita bisa mengambil inisiatif untuk yang ini 5/2 supaya hilang kita kali 2. Yang di sini 3/7 supaya hilang penyebutnya jadi 1 ya. Yang ini dikali dengan 7. Maka hasilnya adalah X, kalau dikali 2 jadi apa? 2X. 5/2 jadi hilang ya, tinggal 5 aja, dikali. Yang ini 7X ditambah 3/7 kali 7, hasilnya 3 sama dengan 0. Dan ini langkah berikutnya, yaitu 2X dikurang 5, kita kali silang dengan 7X tambah 3. 2X dikali 7X akan menghasilkan 14X kuadrat. 14X kuadrat. Kemudian 2X-nya kita kali dengan positif 3. Maaf ya jadi coret-coret di sini. Jadi positif 3, jadi ditambah 2X kali 3 itu 6X. Kemudian negatif 5 lagi ya, giliran negatif 5. Negatif 5 kita kali dengan 7 akan menghasilkan negatif 35X. Negatif 35X, kemudian negatif 5-nya kita kali dengan 3. Ikut jalan tikus. Maka akan menghasilkan negatif 5 tambah kali 3 yaitu negatif 15 sama dengan 0. Proses berikutnya kita operasikan yang variabel X karena cuma itu yang bisa dioperasikan ya. Yang lainnya kan sendirian, dia punya ada temannya. 6 dikurang 35 itulah negatif 29X dikurang 15 sama dengan 0. Cara itu adalah jawaban nomor 3 dan yang ini adalah jawaban nomor 9. Sama ya, nomor 3 tuh ada 2 cara, nomor 9 untuk pecahan. Boleh menggunakan cara yang manual, tapi nanti hasilnya akan pecahan. Tapi bisa aja kalian kali persamaan tersebut. Oke, ini langsung saja Bapak hapus. Kita akan beralih ke kasus yang nomor 2. Itu Bapak pilih soal nomor berapa menurut kalian ya? Menurut kalian Bapak pilih nomor yang agak unik itu yang 2, 3, oke nomor 16 dulu yang pertama kali. Setelah nomor 16 itu berarti berikutnya adalah nomor yang mana ya? Alfa dan beta, nah nomor 22 boleh lah. Karena yang satunya pengurangan. Yang tadi kan perkalian nomor 16 tuh, yang ini pengurangan. Oke. Untuk nomor 16
Kita cek dulu jawabannya bagaimana. Jadi ini tetap ya, tetap ini materinya tetap ini, nggak berubah, tapi menggunakan kasus yang kedua. 16 itu yang diketahui adalah X kuadrat. Oh, jadi ada persamaan kuadrat, tapi ini yang lama ya. Jadi ditulis saja PK yang lama. Itu adalah X kuadrat dikurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Itu punya akar mereka, udah pasti punya akar. Kemudian persamaan kuadrat yang akar-akarnya M dan N. Oke, M dan N. Jadi di sini kita fokuskan M dan N itu adalah akar-akar untuk yang lama. M dan N adalah akar yang lama. Yang lama. Kalau yang baru, dia kepinginnya adalah 5M dan 5N. Ini yang baru nih. 5M dan 5N yang baru. Jadi kita mau bikin persamaan kuadrat yang bentuknya baru, tapi akar-akarnya 5M dan 5N. Oke, bagaimana caranya? Jadi kalau kita ke rumus ini, tapi sebelum ke rumus itu kita tentukan dulu kedua buah penjumlahannya. Jadi di sini Bapak misalkan 5M itu adalah X1. Nggak usah 5M dan 5N aja ya, langsung aja ya. Oke, cara menjawabnya begini anak-anak. Kita lihat yang ke samping, di samping ya, biar lebih jelas. Jadi ini yang pertama kita cari adalah penjumlahannya. Jadi kalau untuk proses penjumlahan 5M ditambah 5N itu sama aja dengan ini ya, 5 kita keluarkan dikali M tambah N. M tambah N itu kan min B per A. 5 dikali min B per A, min B kita lihat A-nya ya, kita belum identifikasi ya, di sini A-nya 1 berarti, B-nya negatif 3 dan C-nya adalah 1 juga. Oke, jadi kita gunakan untuk mencari M tambah N-nya. Min B per A berarti min dari min 3 per 1. Itu akan menghasilkan negatif 3, negatif, jadi positif 3, 5 dikali 3, 15. Dah, kita dapat 15. Kemudian untuk yang perkalian, yaitu 5M kita kali dengan 5N. Hasilnya adalah 25, 5 kali 5 kan 25, M kali N. Kita tahu M kali N itu adalah C per A ya. C per A, C-nya 1, A-nya juga 1. Maka 25 dikali 1 hasilnya adalah 25. Oke, kita substitusi ke persamaan yang kasus nomor 2. Nih yang ini nih. Kasus nomor 2 yaitu adalah X kuadrat dikurang penjumlahannya yaitu 5M tambah 5N. Ada X-nya ditambah dengan perkaliannya yaitu 5M dikali 5N. Sama dengan 0. Oke, itu bentuk persamaan kuadrat yang baru yang akan kita temui. Maka hasilnya di sini X kuadrat tetap ya, dikurang 5M tambah 5N tadi hasilnya 15X. Kemudian ditambah hasil perkaliannya adalah 25. Oke. Jadi ini kita mepetkan lagi bentuknya, jadi X kuadrat dikurang 15X ditambah 25 sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor 16. Sekarang kita, nanti kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan di grup aja. Sekarang kita beralih ke nomor yang berikutnya, itu pilihan Bapak ya, dikurangi ya. Kalau yang ini kan dikali 5 dikali M, 5 dikali N. Sekarang yang ini yang dikurangi. Nomor berapa itu 22 pengurangan. Betul ya, 22. Nomor 18 itu pengurangan juga. Oh, 18 sama 22 sama ya. Ya udah nomor 18 saja, yang mana sama dengan 22 ya. Oke, nomor 18. Kita ganti pennya maksudnya. 18. Itu diketahui suatu persamaan kuadrat yang lama. Persamaan kuadrat yang lama X kuadrat tambah 2X dikurang tambah 3 lagi. X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian ini PK lama. Kemudian apa lagi tuh? Yang diketahui persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya. Oke, jadi di sini kita ketahui alfa dan beta ya, bukan X lagi, bukan M dan N lagi, tapi alfa dan beta adalah akar PK lama. PK yang baru akarnya apa? Alfa kurang beta, alfa dikurang 2, maaf. Dan beta kurang 2. Itu adalah akar PK baru, persamaan kuadrat yang baru. Nah,
sama seperti tadi sebenarnya cara menjawabnya. Kita tinggal mencari hasil operasi dari penjumlahan dan perkaliannya. Kemudian kita substitusi ke kasus yang kedua ini. Oke, yang pertama kita cari penjumlahannya dulu. Penjumlahannya dari alfa kurang 2 ditambah beta kurang 2. Ini kalau kita jumlahkan kan jadinya kalau kita buka kurungnya akan menjadi alfa kurang 2 ya, pelan-pelan dulu deh. Tambah beta tetap dikurang 2 ya, karena penjumlahan. Jadinya kalau kita geser, penjumlahan itu bisa digeser-geser ya. Alfa tambah beta, kemudian kurang 2, minus 2 dikurang 2 akan menghasilkan negatif 4. Alfa tambah betanya, oh ya kita belum identifikasi lagi ya, A-nya berapa? A-nya di sini 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3 dari soal ini. Alfa tambah beta dikurang, alfa tambah beta itu berarti min B per A. Min B per A itu adalah min dari 2 per 1 dikurang dengan 4. Itu min 2 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 6. Kita tulis di bawah aja, hasil perkaliannya adalah alfa dikurang 2, iya betul, dikali beta dikurang 2, itu kalau kita kali silang, kalian pasti akan mendapatkan alfa kali beta, betul ya. Kemudian min 2 alfa, min 2 beta, dan yang terakhir adalah positif 4. Oke. Sama dengan alfa kali beta dikurang 2 alfa dikurang 2 beta ditambah 4. Atau kita bisa sederhanakan lagi, alfa kali betanya langsung aja, alfa kali beta kan C per A, berarti 3 per 1. 3 per 1 dikurang, yang ini negatif 2 bisa kita keluarkan, maka kita akan melihat alfa tambah beta, karena negatif 2-nya dikeluarkan, kemudian di sini positif 4 sendirian, dia tidak memiliki alfa dan beta. 3 dikurang 2, alfa tambah betanya tadi berapa sih? 2 per 1 ya, 2 per 1, 2 lah tulis, ditambah 4. Maka hasilnya 3 dikurang 4 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian persamaan kuadrat yang barunya, kita substitusi ke persamaan X kuadrat dikurang X1 tambah X2 berarti itu ya, alfa dikurang 2 ditambah beta kurang 2 X, kemudian ditambah dengan hasil perkalian keduanya. Alfa kurang 2 dikali beta kurang 2 sama dengan 0. Oke, kita tinggal mengganti angka-angka yang sudah kita dapatkan dari hasil penjumlahan dan perkaliannya. Maka akan menghasilkan X kuadrat dikurang, ini penjumlahannya adalah berhasil memiliki hasil ya. Memiliki hasil negatif 6. Maka di sini negatif 6X ditambah hasil perkaliannya adalah 3 sama dengan 0. Sekarang kita rapatkan dan kita perapi tulisannya, akan menjadi X kuadrat negatif dikurang negatif jadi positif ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, itu jawabannya untuk nomor 18. Silahkan kalian catat dan nanti dikumpulkan pada saat sebelum akhir ulangan, dikumpulkan semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.